Dan pemirsa, kita akan melihat di mana saja wilayah yang terdampak banjir dari peta sebaran bencana bersama rekan saya Marvin Sulistyo. Ya, silahkan Marvin, hingga siang ini wilayah mana saja yang masih tergenang banjir di ibu kota? Ya baik, terima kasih Amin dan juga pemirsa, tentunya kita melihat seperti apa persebaran dari banjir sampai dengan saat ini pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat melalui aplikasi ataupun juga website petabencana.id yang sudah dirangkum dari sejumlah laporan masyarakat dan juga laporan yang ada di media sosial yang terpantau sampai dengan siang hari ini. Coba kita buka seperti apa persebarannya pada siang hari ini. Banyak sekali. Mungkin sebelumnya saya jelaskan seperti apa legenda tentunya ataupun juga beberapa ikon yang ada di sini ya pemirsa. Oke, ini dibagi menjadi beberapa warna. Kita melihat di sini untuk kriterianya, jadi supaya bisa membantu Anda melihat juga bagaimana persebaran di Jakarta dan sekitarnya. Dibagi menjadi dua bagian, tinggi muka air dan juga tinggi dari banjir ataupun ketinggian air. Nah, untuk tinggi muka air ini, ikonnya seperti jajar genjang ataupun seperti ketupat begitu. Nah, warnanya dibagi menjadi beberapa warna di mana ini akan menunjukkan ketinggian muka air di setiap pintu air ataupun juga persebarannya adalah seperti di sungai-sungai yang ada ataupun dilewati di Jakarta. Kemudian yang bisa kita lihat saat ini adalah mengenai tinggi banjir yang sudah dibagi menjadi 4 bagian warna untuk memudahkan Anda melihatnya. Yang pertama warnanya adalah warna ungu, ini artinya hati-hati, atau misalkan sudah muncul adanya genangan di beberapa titik lokasi misalkan seperti di jalanan ataupun juga di rumah-rumah warga. Kemudian warna kuning artinya ketinggiannya adalah 10 cm sampai dengan 70 cm. Warna oranye artinya 71 cm sampai 150 cm. Kemudian warna merah artinya lebih besar atau lebih tinggi dari 150 cm. Yang pertama saya mau coba lihat dulu sampai saat ini yang ada di kisaran ataupun ada di kategori warna merah. Oke, kita bisa melihat di sini beberapa lokasi Jakarta Barat, kemudian pusat, timur pun sudah ada. Saya akan ke timur terlebih dahulu, Jakarta Timur yang terpantau sampai dengan saat ini. Saya mau ke arah sini dulu, kita akan melihat. Ini tepatnya ada di beberapa lokasi yang terpantau, tepatnya di Cipinang Melayu di Jakarta Timur saat ini. Kita bisa melihat salah satunya di sini ada beberapa titik air yang dilaporkan ataupun titik banjir yang dilaporkan cukup parah. Kita lihat seberapa ketinggiannya. Oke, sumbernya ada di Cipinang Melayu. Di kawasan Harapan 3 nomor 50A terpantau ketinggian air sudah mencapai 150 cm, 151 cm yang ada di sini. Terpantau, kemudian di sebelahnya pun di sekitar kawasan Pondok Kelapa kita bergeser, terpantau di sini. Oke, kita akan melihat berapa ketinggiannya sudah berada di zona warna oranye atau sekitar 71 sampai dengan 150, tepatnya 85 cm pemirsa yang ada di sini. Oke. Jakarta itu Ibu memang cukup menjadi langganan banjir, apalagi kita ingat pada waktu tanggal 1 sampai 3 Januari 2020 atau 1 bulan yang lalu, di mana di kawasan ini pun juga terpantau cukup parah. Tapi selain Jakarta Timur, yang terpantau cukup parah pula adalah di kawasan Jakarta Barat. Coba kita pantau sampai dengan pagi hari ini di kawasan Jakarta Barat. Oke, kita berhenti sebelah sini teman-teman. Di kawasan Kedoya ataupun juga Tanjung Duren, saya akan berhenti di lokasi yang tadi terpantau cukup merah ataupun juga oranye. Oke, saya akan berhenti di sini terlebih dahulu. Oke, kita akan melihat di kawasan Jakarta Barat terpantau sampai dengan saat ini banjir di Samsat Jakarta Barat, laporan dari warga ketinggian 53 cm sampai dengan pukul 11.30. Kemudian kita zoom out sedikit teman-teman. Kita akan melihat tadi saya melihat juga di sini warna merah tepatnya di bagian atas. Saya akan melihat sebelah sini. Oke, laporan dari warga yang ada. Oke, kita akan lihat lagi di sini. Detailnya bisa tolong kita lihat klik teman-teman. Baik, memang terpantau di sini untuk kawasan Jakarta Barat, Jakarta Utara memang sudah ada dalam indikasi berwarna di warna kuning 10 sampai dengan 70 cm dan juga warna ungu atau hati-hati. Kita zoom out lagi. Laporan yang ada sampai dengan jam 11 siang itu untuk Jakarta Barat terutama di Jalan Pilar Mas, kemudian di Green Garden dan juga di Kedoya. Ini memang cukup tinggi. Untuk kawasan di Jalan Pilar Mas pun sampai dengan pukul 10 itu terpantau sekitar 50 cm untuk jalanan utama yang biasa dilewati warga untuk beraktivitas. Kemudian kita berhenti di sini kawasan Tanjung Duren. Kita coba klik. Ketinggian air 70 cm, tepatnya banjir di Jalan Mangga
dan jalan di Tanjung Duren Utara. Di stop dulu, saya akan menuju ke banjir di Jalan Mangga 1 Greenfield. Kawasan Greenfield ini merupakan salah satu kawasan langganan yang cukup menjadi perhatian dari pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat karena memang setiap kali mungkin ada bencana ataupun juga cuaca yang cukup deras dari hujan deras ini menyebabkan banjir bahkan menyebar ke beberapa titik yang ada di kawasan Greenfield ataupun di Jakarta Barat. Kemudian kita akan lihat seperti apa tentunya pantauan di Jakarta Utara. Kita coba zoom out, teman-teman. Oke, saya lihat saat ini untuk kawasan Jakarta Utara. Kawasan yang menjadi perhatian selama 1 pekan terakhir adalah di kawasan Boulevard, Kelapa Gading Boulevard. Ini menjadi satu perhatian utama. Nah, kalau kita lihat saat ini persebarannya, kita melihat masih hati-hati genangan yang ada di kawasan Marina, dekat pusat hiburan. Kemudian kawasan sini juga cukup menjadi perhatian juga, masih sama hati-hati. Utara saat ini terpantau masih ada beberapa kawasan-kawasan yang berada di level kuning atau di kawasan 10 sampai dengan 70 cm sampai dengan siang hari ini. Kita zoom out lagi. Kita akan pantau seperti apa saat ini untuk situasinya di kawasan Monas di Jakarta Pusat. Karena banyak sekali kemudian laporan-laporan yang masuk mengenai aktivitas warga hari ini yang cukup terganggu akibat adanya genangan air yang ada di Monas. Coba kita lihat di kawasan Monas sampai dengan saat ini masih berada di level yang aman. Tapi di sekitarnya kita lihat sudah cukup mix ya, atau cukup banyak sekali beragam seperti di daerah Keramat, kemudian Kebon Kelapa, kemudian juga di daerah Menteng dan juga di dekat Kampung Bali ini kalau saya lihat sudah ada di kawasan ataupun di level hati-hati dan juga berada di kisaran 10 sampai dengan 70 cm. Diharapkan memang saat ini memang sedang berlangsung untuk beberapa aktivitas ataupun juga pembangunan yang ada di Monas ini tidak menyebabkan adanya genangan ataupun juga banjir yang ada di sana. Oke, kita zoom out lagi, kita akan lihat. Memang sampai sejauh ini terpantau untuk di Jakarta memang masih didominasi untuk level 10 sampai 70 cm. Kita berhenti di sini ataupun berada di level kuning dan juga beberapa di antaranya untuk kawasan Jakarta Timur, kemudian Jakarta Pusat, beberapa di utara dan Jakarta Barat berada di level orange atau di range 71 sampai 150 cm ketinggian airnya. Kita akan nantikan tentunya seperti apa perkembangan juga laporan dari warga dan juga tentunya bagaimana perkembangan sampai dengan siang hari ini mengenai langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh baik itu warga setempat ataupun juga pemerintah setempat untuk bisa meminimalisir dampak dari banjir yang ada di sana. Untuk sementara saya kembalikan kepada rekan Ami, silakan.